Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Anime ID. Masih melanjutkan cerita dari manga Kagurabachi. Kali ini saya akan membahasnya mulai dari chapter 12 sampai dengan chapter 13, yang akan memperlihatkan pertarungan seru antara Kamunabi melawan Shoujo. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video seru lainnya dari channel Anime ID. Jika sudah, enjoy this video. Chapter dimulai dengan melanjutkan cerita dari chapter 11 yang memperlihatkan Chihiro dan Kamunabi sedang menyusun rencana menjelang pertarungan Kamunabi dan Chihiro melawan Shoujo. Terlihat anggota Kamunabi yang berkacamata berkata jika Shoujo melakukan pergerakan, mereka akan mengabari Chihiro. Waktu berlalu 49 jam setelah Chihiro terbangun. Shiba menanyakan keadaan Chihiro. "Apakah masih sakit, Chihiro-kun?" Chihiro menjawab, "Lumayan sakit tapi bisa bergerak. Yang parah itu tangan kiriku." Terlihat Shiba yang merasa sedikit kagum kepada Chihiro karena dengan keadaan yang frustasi, Chihiro tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya dan masih bisa berpikir apa yang bisa dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Dan Chihiro pasti tahu pilihan yang paling tepat sesuai dengan keyakinannya. Shiba teringat dengan tingkah konyol Kunishige 18 tahun yang lalu. Kunishige mencoba memakai pakaian ketat, tetapi ada yang menonjol di antara kedua pahanya. Shiba merespon dengan mengatakan lelucon bahwa sesuatu yang menonjol itu seperti katana. Mendengar itu, Azami yang sedang minum langsung menyemburkan air dari mulutnya karena terkejut dengan tingkah konyol Shiba dan juga Kunishige. Shiba pun berkata kepada Chihiro, "Kau memang luar biasa." Kemudian tiba-tiba saja sebuah ponsel berdering, yang itu adalah informasi dari Kamunabi. Shin pun beralih ke markas musuh. Terlihat sebuah kastil yang sebagiannya telah hancur menjadi tempat persembunyian dari Shoujo dan anak buahnya. Yang di tempat itu terdapat banyak sekali penjaga di mana-mana. Terlihat di salah satu ruangan ada 4 orang anak buah dari Shoujo yang sedang duduk. Salah satu dari mereka pamit pergi ke toilet. Salah satu dari temannya bercanda, berkata untuk tidak kembali lagi sambil tertawa bersama 2 orang lainnya. Kemudian 3 orang penjaga tadi berbincang mengenai mereka yang tidak perlu lagi melakukan pengintaian, karena tak ada seorang pun yang berpikir akan mendekat ke tempat mereka, apalagi hanya untuk mencari seorang anak kecil. Terlebih lagi tempat itu dijaga oleh banyak penyihir. Walaupun anak buah Shoujo tahu kalau Shoujo itu kuat dan tidak membutuhkan penjaga, Shin pun lalu berpindah memperlihatkan Shoujo yang sedang berendam di tempat pemandian. Terlihat Shoujo yang sedang berendam sambil memikirkan tentang Chihiro, yang ternyata anak dari Kunishige. Shoujo tidak pernah mendengar kalau Kunishige mempunyai anak. Tidak ada sama sekali catatan tentang Rokuhira setelah perang. Kunishige juga masih terlihat muda saat itu. Dan tidak ada sama sekali rincian kemampuan Yoto yang tercatat di dokumen manapun. Namun Chihiro dapat mengetahuinya dan terlebih lagi mengetahui kemampuan Yoto yang bahkan tidak diketahui oleh Shoujo. Menurut Shoujo sangat masuk akal jika Chihiro adalah anak dari Kunishige. Kemudian terlihat beberapa orang yang mendatangi Shoujo yang sedang berendam. Orang itu datang membawa koper yang berisi batu daten. Shoujo lalu bertanya, "Kalian datang untuk mengembalikannya?" Orang itu lalu menjawab, "Itu perjanjiannya. Kau sendiri yang bilang kalau sudah memasang alat pelacak di batu ini, kami tidak ingin diburu." Shoujo lalu bertanya lagi, "Apakah kau sudah menghancurkan organisasi musuh?" Orang itu menjawab, "Berkat bantuan Shoujo semuanya menjadi mudah." Tapi masalahnya setelah itu, tubuh anak buah mereka meledak. Shoujo tidak memberitahu mereka kalau akan terjadi seperti itu, karena dia adalah salah satu kunci di anggota mereka. Kemudian Shoujo kembali berkata, "Mendapatkan kekuatan sementara yang setara dengan Yoto, dan kalian bisa bergerak dengan sangat luar biasa. Dan kalian bisa memanfaatkan itu sesuai dengan keinginanmu sendiri." Jika dilihat dari perkataan Shoujo, memungkinkan jika Shoujo telah berhasil membuat pedang yang hampir setara dengan Yoto. Namun mereka belum bisa mengendalikan Genryoku yang ada di dalam pedang itu, yang mengakibatkan tubuh dari pemakainya meledak. Orang itu lalu memotong pembicaraan Shoujo dengan berkata kalau mereka datang bukan untuk mendengarkan ocehan Shoujo. Terlihat anak buah dari orang itu mencoba menyerang Shoujo, namun sialnya mereka semua berhasil dihabisi Shoujo dalam sekejap. Terlihat Shoujo yang tetap berendam di kolam yang penuh dengan cairan merah dan mayat dari musuhnya tadi. Sambil berendam, Shoujo terpikirkan,
Ternyata mengendalikan batu daten masih belum berjalan dengan baik, meskipun secara teori mereka sudah melakukannya secara sempurna. Sojo lalu kembali teringat dengan perkataan Chihiro saat mereka sedang bertarung, yang mengatakan, "Kau tak mengerti apa-apa tentang Rokuhira." Shin lalu berpindah. Setelah Sojo selesai berendam dan sedang mengeringkan rambutnya, dia berpikir kekurangan mereka adalah tingkat pemahaman dari Yoto, yaitu tentang batu daten. Setelah itu, Sojo menyuruh pemilik tempat itu untuk memanggil polisi. Di sini Sojo masih terus terpikirkan dengan Chihiro. Sojo berkata di dalam hati, dia harus bertarung lagi dengan Chihiro. Jika dia benar-benar anak dari Kunishige, maka pertarungan selanjutnya Sojo akan menunjukkannya. Kemudian sambil menatap dengan tatapan yang menyeramkan, Sojo meminta katananya dari si pemilik pemandian tadi. Sojo berpikir dia harus lebih memahami Kurigumo sepenuhnya. Saat hendak keluar dari tempat pemandian, terlihat Sojo yang telah mengetahui kalau dirinya telah dikepung oleh Kamunabi. Sojo pun berkata, "Waktu yang tepat untuk pemanasan." Bayangan adalah alasan mengapa orang Jepang hampir tidak mengetahui tentang penyihir sebelum perang kekaisaran adalah karena aturan tidak tertulis bahwa penyihir tidak boleh mengganggu dunia luar. Tapi karena aktivitas mereka terekspos saat perang, sekelompok penyihir telah beroperasi di tempat terbuka. Satu-satunya alasan negara ini tidak hancur adalah karena kalian mengendalikannya. Dari perkataan ini, Sojo mengartikan bahwa para penyihir telah mengendalikan sebagian pemerintahan di Jepang. Kita pun diperkenalkan salah satu anggota Kamunabi pasukan khusus anti Kuregumo, Kapten Hagiwara Ikuto. Sambil tersenyum, Ikuto menjawab perkataan dari Sojo. "Cerita pendek itu, apa itu semuanya hanya untuk memberitahu kami bahwa kau siap untuk bertarung sekarang?" Terlihat Ikuto yang sedang menganalisis Sojo. Dia sangat tenang, jadi dia sudah menunggu kami. Ikuto berpikir kalau Sojo adalah orang yang pergerakannya sulit diperkirakan. Namun intinya ini akan memudahkan untuk Chihiro menyelamatkan Char. Terlihat Sojo yang tersenyum dan berkata, "Ya, pemanasanku sudah cukup." Shin pun berpindah ke markas musuh. Terlihat anak buah Sojo yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan adanya ikan mas hitam yang melayang di dekat mereka. Terlihat Chihiro yang telah muncul di hadapan mereka dengan satu mayat yang tergeletak di depannya. Ponsel salah satu anak buah dari Sojo berbunyi. Dia lalu menerima telepon dari rekannya dan berbohong mengatakan situasinya aman dan tidak terjadi apa-apa. Yang sebenarnya, dua dari rekannya kiri dan kanan telah dihabisi oleh Chihiro. Terlihat Chihiro yang duduk tepat di depannya. Dengan ketakutan, anak buah Sojo lalu bertanya apa yang kau inginkan. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Kamunabi yang sedang berhadapan dengan Sojo. Sojo yang sedang mengamati keadaan. 5 orang dari waktu itu, mereka memang anggota elit. Tapi untuk menguji Yoto, Sojo ingin melawan Shiba dan juga Azami. Anggota Kamunabi wanita langsung menyerang Sojo dengan teknik sihirnya yang bernama Gansui. Terlihat tanah pijakan Sojo berubah menjadi seperti batu dan membesar. Kita lalu diperlihatkan kilas balik saat Chihiro menjelaskan kemampuan Kuregumo kepada Kamunabi. Kuregumo memiliki 3 kemampuan. 1. S. Dengan keseimbangan serangan dan bertahan yang bagus. Kemampuan itu disebut Yui. 2. Air, yang bisa memberikan pengalian perhatian dengan membuat tabir asap disebut Kou. Dan yang ketiga adalah petir yang sangat mematikan disebut Mei. Para anggota skuad elit Kamunabi pun beranggapan kalau Kuregumo merupakan yang terkuat di antara Yoto yang lainnya. Mereka pun meminta Azami untuk ikut dalam pertarungan. Tetapi Azami dengan tegas menolak dan mengatakan kali ini hanya kalian berenam dari Kamunabi yang berangkat. Terlihat Chihiro yang bertanya-tanya, karena cuma ada 5 anggota Kamunabi yang berkumpul sekarang. Kamunabi wanita menjawab, "Satu orang saat ini sedang mencari tahu lokasi dari Sojo sekarang." Pihak atasan merasa kalau kasus ini tidak akan berakhir dengan kematian Sojo. Pria bermasker mengatakan masih ada pelelangannya, dan Sojo didukung oleh penyihir Hisaku. Ikuto menjelaskan, jadi kita tidak bisa mengirim pasukan Kamunabi ke sana sembarangan. Dan karena ada jarak yang jelas antara penyihir dan Yoto, yang harus dikirim bukanlah orang yang dengan kekuatan individual yang sangat besar, melainkan seorang ahli strategi. Kembali ke pertarungan Kamunabi melawan Sojo. Terlihat para Kamunabi yang melompat bersamaan ke arah Sojo. Anggota Kamunabi berambut pirang berkata, "Lautan berjarak 2 km dari sini." Anggota wanita mengatakan, "Aku lelah. Lindungi aku dengan benar." Sojo menyadari maksud dari Kamunabi ingin bertarung dengannya di udara.
untuk mencegah merusak kota. Sojo pun berkata, baiklah akan kuladeni. Sojo lalu berusaha menggunakan Mei, tetapi berhasil digagalkan Kamunabi. Terlihat anggota yang memakai topeng menahan serangan dari Sojo. Lalu Ikuto menyerang Sojo. Namun Sojo menangkis dengan menggunakan teknik Yui dan menendang pria bertopeng yang mencoba menahannya tadi. Shin berpindah lagi melanjutkan cerita dari Chihiro yang menjelaskan kemampuan Kuregumo kepada Kamunabi. Pertama itu akan jadi kontes jumlah. Alasannya adalah mencegah Sojo untuk mengumpulkan muatan listrik. Mengumpulkan muatan hingga sangat besar adalah faktor besar dalam pertarungan Kuregumo. Saat melawan Chihiro sebelumnya, Sojo tidak bisa melakukan itu secara maksimal. Tetapi, menurut Chihiro, dengan pengalaman tempur Sojo, Chihiro berpikir kalau Sojo sudah menemukan cara untuk mengatasi itu. Jika benar begitu, maka pertarungan tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam kondisi itu, jika terkena serangan dengan kekuatan penuh, para Kamunabi pasti akan mati. Kembali ke pertarungan, terlihat Sojo yang menyadari para Kamunabi yang tidak ingin membiarkan Sojo mengumpulkan muatan. Sambil menggunakan teknik Kou, Sojo berkata, karena berbeda dari teknik lainnya, ini tak butuh mengisi muatan dulu. Setelah itu, Sojo menggunakan teknik Mei dan mengaliri teknik Kou dengan listrik. Semua anggota Kamunabi pun terkena serangan dari Sojo. Ikuto berkata, ini dia kombinasi Kou dan Mei. Kita pun diperlihatkan lanjutan kilas balik dari Chihiro dan Kamunabi. Chihiro berkata, jika Mei tidak memiliki cukup muatan, penggunanya bisa menutupinya dengan Kou yang hampir tak butuh diisi dulu. Ini adalah strategi tempur dasar dari Kuregumo. Dengan memanfaatkan konduktivitas listrik air, pengguna bisa menyerang dengan Mei bermuatan kecil dengan jangkauan serangan yang luas. Jika Kamunabi tidak memberikan kesempatan Sojo bergerak, Chihiro yakin itu yang akan Sojo lakukan. Jadi tolong terima serangan itu. Para Kamunabi pun terkejut mendengar Chihiro yang menyarankan agar mereka menerima serangan langsung dari gabungan teknik Kou dan Mei. Chihiro melanjutkan penjelasannya. Kalau tak ada muatan yang cukup dibandingkan dengan serangan yang mengenaiku, kekuatannya harusnya jauh lebih kecil. Anggota Kamunabi bertopeng dan yang menggunakan penutup mulut bertanya, lalu kenapa kami harus sengaja menerima itu? Jika kita jadi melambat, bukankah itu akan memberikan dia kesempatan untuk mengumpulkan muatan? Chihiro lalu menjawab, ya, itu akan membuat dia bisa mengumpulkan muatan. Mendengar itu, sontak para Kamunabi pun terkejut dan bertanya-tanya, apakah Chihiro bodoh dan apakah Chihiro ingin mereka semua tewas? Chihiro lalu melanjutkan, jika kalian gagal akan benar-benar ada yang tewas. Serangan Kuregumo memang sangat berbahaya, tapi saat itulah kelemahan terbesarnya muncul. Ikuto lalu menyimpulkan, jadi itu sebabnya kita tidak menyerbunya bergantian, agar terlihat kita seperti takut dia mengumpulkan muatan, lalu memberikan dia kesempatan untuk lengah. Pria bertopeng lalu bertanya, masalahnya sekarang bagaimana kita mengatasi Mei? Chihiro lalu berkata, di tempat pertarungan nanti harusnya semua yang kalian butuhkan sudah ada. Chihiro pun percaya mereka bisa melakukan sisanya karena mereka merupakan skuad elit. Kembali ke pertarungan Kamunabi dan Sojo. Terlihat semua Kamunabi terkena serangan dari Mei dengan muatan kecil. Kamunabi pun sadar kalau Sojo telah termakan umpan dari mereka. Ikuto lalu memberikan aba-aba agar semua Kamunabi melompat. Sojo berkata percuma dan menggunakan teknik Mei. Ikuto lalu menggunakan teknik sihirnya yang bernama Jikai. Terlihat Sojo yang menyadari kalau lompatan mereka tadi menimbulkan getaran yang mengakibatkan air dari teknik Kou naik ke atas. Dan semua petir dari teknik Mei ikut mengalir ke dalam air. Sambil tersenyum, Ikuto berkata, walau tak menangkal semuanya, tapi ini cukup membuat situasi ini untuk kami. Baik sekali kau Sojo. Dalam 20 detik sebelum Mei bisa kembali digunakan, Kamunabi berusaha menghajar Sojo. Melihat keadaannya yang sudah terpojok, Sojo lalu teringat lagi kepada Chihiro dan berkata, sial, aku mengingatnya lagi. Shin pun lalu berpindah ke markas Sojo. Terlihat Chihiro yang diberitahu satu-satunya yang tak memiliki penjaga penyihir adalah pintu masuk di sebelah barat. Setelah ke bawah tanah ada tangga yang menuju ke lokasi lebih dalam lagi. Dan di sana itulah terdapat laboratorium di mana gadis kecil itu ditawan. Di bagian belakang area terbuka besar 2 tingkat ke bawah, tapi di situ harusnya ada beberapa penyihir yang berjaga. Kita pun diperlihatkan 2 orang penyihir yang sedang berjaga. Kemudian orang yang memberi informasi kepada Chihiro itu berkata, sepertinya kau sudah mencapai batasmu. Kau selama ini menahan rasa sakit bukan? Tolong sampailah di sana dan siksa mereka sampai mati. Mungkinkah orang yang memberitahu Chihiro ini merupakan anggota Kamunabi ke-6 yang dimaksud Azami tadi?
Chihiro lalu kembali mengingat perkataan dari ayahnya. Sumber dari kekuatan Yoto adalah Datenseki, produk dari alam. Itu memiliki bagian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi secara teori batasan yang dimiliki Yoto akan berubah tergantung pemakainya. Di panel terakhir pun kita diperlihatkan keadaan Chihiro dan Shoujo. Akankah pengguna dua Yoto ini bisa melampaui batas tersembunyi dari Yoto? Ini pun menjadi akhir dari Kagurabachi chapter 13 kali ini. Well, teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari manga Kagurabachi ini. Akankah Kamunabi berhasil mengalahkan Shoujo dan Chihiro berhasil menyelamatkan Char? Atau Shoujo yang berhasil menang dari Kamunabi dengan melampaui batas tersembunyi dari Yoto? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.